Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita mau bahas mengenai konsep, klasifikasi, dan juga perilaku dalam biaya. Oke, kita bahas dulu sebelumnya tentang mengenai konsep biaya. Nah, apa itu cost, biaya, dengan expense? Apa sih perbedaan antara cost dengan expense? Oke, pertama kita bahas dulu tentang biaya atau cost. Merupakan pengorbanan. Ya, kita garis bawahi, biaya itu adalah pengorbanan yang dilakukan, biasanya diukur dengan sumber yang diserahkan. Misalnya kita menyerahkan uang tunai gitu untuk mendapatkan sesuatu guna mencapai suatu tujuan tertentu. Ya, bisa juga diartikan sebagai pengorbanan. Ya, ingat, pengorbanan bernilai uang yang dimaksudkan untuk memperoleh suatu manfaat saat ini ataupun manfaat di masa datang. Nah, gimana contohnya? Seperti ini contohnya, guys. Nah, ada satu perusahaan dia membeli solar, yang mana dia membeli solar secara tunai. Dia kan memberikan kas, ya, ini kan kas, dia memberi kas untuk mendapatkan solar. Kemudian solar ini diberikan kepada truk. Nah, perusahaan ini kan beli solar nih. Nah, inilah dia nilai kas ini, nilai kas ini tuh disebut sebagai biaya. Nilai uang yang dibayarkan dia ini, disebut sebagai biaya. Nah, dalam hal ini dia belum terjadi pengurangan aset, nggak ada kan aset yang berkurang. Jadi dia nggak terjadi pengurangan aset. Yang terjadi itu adalah baru perubahan aset dari mana? Dari kas, ya kan? Dari kas berubah menjadi solar. Nah, kita akan lebih mengerti lagi ketika kita melihat contoh dari expense. Apa itu expense? Expense merupakan penurunan manfaat ekonomi, ya. Ingat, penurunan manfaat ekonomi dalam periode tertentu, baik dalam bentuk arus kas yang keluar, kemudian pengurangan aset maupun timbulnya kewajiban perusahaan. Oke, dari contoh sebelumnya, ya. Kita lihat di sini. Sebelumnya kan perusahaan membeli solar. Nah, uang yang digunakan untuk membeli solar itulah namanya biaya. Nah, tapi pengeluaran uang yang untuk beli solar itulah namanya biaya. Namun setelah solar tadi itu digunakan, nilai yang udah terpakai di solar tadi itulah disebut sebagai beban. Oke, guys, sampai situ udah mengerti. Kita masuk ke contoh lagi supaya lebih memaham. Contohnya, ketika kita melakukan pembelian bahan baku, aset tetap gitu, mesin dan lain-lain, inilah namanya biaya, ya. Biaya yang timbul kan dengan pengorbanan, ya kan? Pengorbanan bernilai uang. Itulah dia. Misalnya kita beli ini. Nah, jadi nilai bahan baku yang ada dalam produk yang telah dijual tadi itulah disebut sebagai beban. Pas kita beli bahan bakunya itu biaya. Pas nilainya itulah dia yang dia digambarkan sebagai harga pokok penjualan. Nah, aset tetap, pas kita beli aset tetap itu namanya itu biaya. Nah,
Sisa umur aset tetapnya itu biaya, sisa umurnya tadi. Tapi yang sudah dipakai itulah namanya beban. Oke. Sampai sini udah masuk ya gambaran dari perbedaan antara kos biaya dengan beban. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi. Oke, untuk klasifikasi biaya, kita bahas dulu tentang biaya produk dan juga biaya berkala. Apa sih bedanya? Jadi, gambarannya gini. Biaya produk itu, logikanya, dia itu berkaitan dengan produk pastinya. Sedangkan biaya berkala itu, dia itu berkaitan dengan masalah waktu. Nah, gimana sih cara lengkap dan jelasnya itu? Biaya produk adalah setiap biaya yang ditanggung oleh perusahaan dalam rangka menyediakan barang atau namanya produk bagi konsumen. Nah, biaya ini intinya dia tuh biaya yang melekat pada produknya gitu. Jadi gimana sih gambarannya? Gini. Jadi, biaya di dalam biaya produk ini ya akan menjadi beban pada saat produk tersebut terjual ya. Jadi pas dibeli produknya, misalkan tergantung sih dengan perusahaan apa gitu. Pokoknya saat produk itu terjual, itulah jadinya beban. Oke. Maksudnya kayak gimana? Gini, contohnya. Bagi perusahaan dagang ya, bagi perusahaan dagang, harga beli dan biaya transportasi itu merupakan biaya produk. Itu merupakan biaya produk. Nah, tapi bagi perusahaan manufaktur kan dia yang menyediakan barangnya tadi kan, yang membuatnya. Kalau perusahaan dagang kan dia yang menjualnya aja gitu. Bagi dia, biaya bahan baku, biaya upah, biaya produksi tanah yang tidak langsung, inilah yang disebut sebagai biaya produk. Nah, gitu. Jadi, perubahan biaya menjadi beban itu di dalam laporan keuangan itu disebut sebagai laporan laba rugi ya. Perubahan biaya menjadi beban itu disebut sebagai laporan laba rugi atau disebut sebagai HPP ya. HPP, harga pokok penjualan. Nah, jadi untuk biaya produk yang dia itu belum berubah menjadi beban, jadi mungkin misalnya produknya itu belum terjual gitu, dia belum terjual, itu dia masih dianggap sebagai biaya, yaitu persediaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke biaya berkala. Apa itu biaya berkala? Nah, pastinya ya, biaya berkala ini sebaliknya dari biaya produk. Biayanya ini berubahnya biaya menjadi beban itu, dia itu sama sekali nggak berkaitan dengan produk seperti biaya produk ya. Namun dia itu berkaitan dengan masalah waktu. Nah, jadi biaya berkala ini apabila masa berlakunya sudah selesai, maka biaya tersebut berubah menjadi beban. Nah, konsepnya gini nih. Nah, jadi biaya berkala ini biayanya itu akan menjadi beban pada saat habis masanya. Contohnya gimana? Contohnya adalah biaya sewa, biaya asuransi, biaya iklan. Nah, semua biaya ini pada saat dibayarkan preminya, ini namanya biaya. Nah, ketika dia akan menjadi beban sewa, asuransi, iklan pada saat masa berlakunya itu udah habis ya. Pada saat masa berlakunya habis.
habis. Oke, kita akan lanjut. Oke, kita masuk ke pengelompokan biaya selanjutnya, yaitu biaya berdasarkan dengan objek. Nah, itu terbagi menjadi dua ya, biaya langsung dan juga biaya tidak langsung. Nah, biaya langsung itu biaya yang dapat diidentifikasi ya secara langsung. Contohnya, dalam pembuatan meja. Nah, biaya langsungnya itu apa? Kayu. Sedangkan biaya tidak langsungnya apa? Biaya yang sulit diidentifikasi yaitu gaji tukang untuk buat meja tadi. Nah, sama dengan halnya juga dalam kegiatan produksi perusahaan ya, terbagi jadi dua, sama aja biaya bahan langsung dan juga biaya upah langsung. Oke, kita lanjut ke perilaku biaya. Nah, dalam perilaku biaya itu ada namanya biaya tetap dengan biaya variabel. Nah, apa bedanya? Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya itu tidak mengalami perubahan ya, tidak mengalami perubahan. Jadi dia bersifat tetap meskipun volume produksi atau aktivitasnya itu mengalami perubahan. Contohnya apa? Biaya angkutan karyawan. Nah, bisa kita lihat di sini. Angkutan karyawan, dia itu biaya tetap. Contohnya, kita akan mengeluarkan 3 juta satu bulan ya kan untuk biaya angkutan dengan kapasitas 45 orang. Jadi mau jumlah karyawannya itu naik ataupun turun, biayanya akan tetap sebesar 3 juta. Inilah namanya biaya tetap. Oke. Kemudian kita masuk yang terakhir adalah biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya itu akan mengalami perubahan ya. Kalau tadi biaya tetap tuh dia tidak mengalami perubahan, sedangkan biaya variabel adalah biaya yang akan mengalami perubahan apabila jumlah volume produksi atau aktivitasnya itu mengalami perubahan. Contohnya gimana? Kayu dalam pembuatan meja. Nah, jadi kalau misalnya satu meja pasti membutuhkan 2 kayu. Nah, berarti kalau 2 meja membutuhkan 4 kayu. Jadi biayanya itu nggak tetap, dia akan berubah sesuai dengan perubahan kapasitas atau volume produksinya. Mungkin ini aja yang dapat aku sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam menyampaikan dan lainnya kan bisa tanya di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.